ternyata memberikan saya hasil musyawarah pengurus DPD waktu itu bahwa Imam Nawawi harus berangkat ke Surabaya. Contoh misalnya, ketika sembako mahal misalnya ya, itu mahasiswa kan tidak ada hubungannya sebenarnya. Apalagi kalau jurusan tarbiyah seperti saya, apa hubungannya ngomong sembako mahal dengan tarbiyah kita yang menjadi jurusan di kuliah? Tidak ada hubungannya. Tapi kalau kita terlibat, kita coba ikut memikirkan, kita coba hadir dengan tulisan, kita coba hadir dengan narasi-narasi, walaupun itu di ruang-ruang yang sangat terbatas, itu akan membuat kita menjadi peduli. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat leaders yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada edisi kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Karena beliau bukan hanya alumni STAI Lukman Al-Hakim Surabaya, juga tengah mengemban amanah yang cukup besar, yaitu sebagai Ketua Umum Pemuda Hidayatullah, dan beliau adalah Bang Imam Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat, bersemangat, tetap pada visi kebenaran. Kelihatan beliau sosok yang luar biasa dari kata-kata yang meluncur barusan ya. Baik, Bang Imam, kita mau ngobrol-ngobrol tentang perjalanan. Bang Imam mulai dari style hingga saat ini mendapat amanah yang cukup besar ya, sebagai Ketua Umum Pemuda Hidayatullah. Kita mulai dari awal masuk style bagaimana, Bang Imam? Kok bisa akhirnya bisa masuk style? Apa dapat bisikan dari mana gitu? Siap. Jadi sebagai santri di Hidayatullah Kutai Kartanegara, waktu itu ada Ustadz Hamzah Akbar yang sekarang Ketua Yayasan Ummul Qura. Kemudian ada Ustadz Endi Haryono yang DPW Hidayatullah Kaltara. Itu ternyata memberikan saya hasil musyawarah pengurus DPD waktu itu bahwa Imam Nawawi harus berangkat ke Surabaya. Dan berbekal dengan pendalaman tentang apa sami'na wa ta'na itu, maka bismillah saya berangkat dengan tanpa ada keraguan sedikit pun ya, karena saya yakin bahwa apa yang diarahkan oleh guru saya adalah sebuah jalan yang terbaik, yang ketika itu bukan berarti saya tidak punya pilihan. Ya, ada banyak referensi, ada banyak pilihan opsi, dan saya memilih untuk taat kepada guru saya. Dan kalau ditanya kenapa saya masuk style, karena saya ingin menjadi kader yang sesungguhnya. Ketika sudah masuk style set, apa yang paling berkesan selama proses pendidikan kurang lebih 4 tahun ya? Apa? Pertama, saya melihat ketulusan daripada para dosen kita, ya, kedisiplinan dan juga kesungguhan. Saya melihat tidak satupun dosen style itu yang kalau ngajar itu terlambat. Nah, itu satu. Yang kedua, mereka juga sangat humble gitu. Ada juga dosen yang kalau selesai ngajar kuliah itu ngajak kita makan di kantin. Nah, itu dosen yang menurut saya melebihi kapasitasnya gitu kan. Umumnya dosen selesai materi ya sudah wassalaman gitu kan, kita ketemu minggu yang akan datang kan begitu. Tapi ini ada yang seperti itu. Tapi lepas dari itu, yang membuat style ini istimewa adalah karena tidak mungkin kampus ini dibangun tanpa sebuah visi, dan tidak mungkin berdiri tanpa perjuangan dan pengorbanan banyak pihak. Oleh karena itu, berada di lembaga perjuangan ini bukan sebuah kebetulan. Nah, inilah yang menjadikan saya melihat bahwa semua yang ada di style waktu itu, walaupun sebagian mungkin terasa kayak ini mau kemana sih sebenarnya gitu kan, karena dari ba'da subuh sampai ba'da maghrib itu belajar semua isinya. Pada tahun pertama ya, 2 semester itu 2004. 2004. Berarti lulusan 2008 ya? 2008 lulus. Selain rutinitas akademik gitu saja, kuliah dan mengerjakan tugas-tugas gitu, mendapat bocoran nih kalau Bang Imam juga merupakan aktivis organisasi, bahkan menjadi pelopor pencetus dari salah satu gerakan organisasi mahasiswa
nasional untuk hadir di kampus. Ini bagaimana? Ya, waktu itu memang saya juga diberikan kesempatan oleh Ustadz Nur Fuad waktu itu untuk mengikuti manajemen dakwah, pelatihan manajemen dakwah di Manarul Ilmi ITS gitu. Nah, ketika saya bergaul dengan teman-teman ITS, saya lihat bahwa mereka punya giro dakwah yang tinggi, tapi dahsyat karena mereka itu jadi teknik elektro, teknik sipil gitu kan, ada teknik industri, perkapalan. Nah, saya bilang kalau di style itu ada juga teknik apa itu? Katanya gitu kan. Ya, mengutip para senior, teknik baca kitab. Tapi disitulah satu kelebihan style yang tidak ada di ITS, di UNER, sehingga menjadikan kita melengkapi proses-proses pembentukan gerakan dakwah di Surabaya. Sehingga kita pun membentuk LDK ketika itu di kampus Surabaya. Dan memang yang penting berproses sih sebenarnya. Nah, kalau kita tidak mau berproses agak sulit. Nah, karena untuk menjadi intan itu tidak mungkin dengan cara instan gitu ya. Nah, seperti itu. Baik Bang, begini, ada persepsi generasi muda khususnya mahasiswa bahwa organisasi ini, terlibat di organisasi itu bisa menurunkan kayak ya semangat atau mengganggu lah ritme belajar karena harus membagi waktu juga ke organisasi. Nah, Bang Imam sendiri bagaimana pandangannya terhadap statement-statement kayak gini sehingga menurunkan minat daripada generasi muda ini untuk terlibat di organisasi? Ya, alhamdulillah saya waktu itu 2005 pas 1 tahun kuliah berjumpa dengan Gus Hamid ya, Profesor Dr. Hamid Farjarkasi yang sekarang Rektor Unida itu. Nah, ketika itu kita undang datang ngisi acara di Surabaya di pondok kita. Nah, di sana dalam dialog beliau memberikan nasihat kepada saya. Anda jangan puas menjadi seorang aktivis, karena banyak umat Islam ini rata-rata menggeluti dunia aktivisme, tapi meninggalkan ilmu atau akademik. Maka sejak itu saya melihat bahwa antara kuliah dengan organisasi itu seperti dua sisi mata uang, tidak usah dipisahkan, apalagi dipertentangkan. Hanya saja untuk bisa menikmati dua dunia itu sekaligus, pada saat kita berstatus sebagai mahasiswa, kita sendiri harus punya visi agak jauh. Jadi bukan lagi sebagai mahasiswa yang melihat bahwa tugas sebagai mahasiswa itu hanya perkuliahannya, tapi juga kepemimpinannya, kiprahnya nanti di masyarakat, termasuk gagasan-gagasannya. Maka dalam hal ini memang saya selalu berusaha untuk menjadi mahasiswa yang disiplin, tidak saja di perkuliahan, di masjid juga, karena di style itu kan bukan hanya akademik yang dinilai, ruhiyahnya juga, spiritualnya juga, termasuk di dalamnya ibadahnya. Nah, kita berusaha untuk itu. Pada saat yang sama organisasi kita jalankan, sehingga ketika ini terjadi, dosen-dosen tuh insya Allah tidak khawatir, oh anak ini memang punya niat, oh anak ini memang punya tujuan, sehingga kita diberikan keleluasaan ketika itu. Nah, banyak mahasiswa yang sukanya aktivisme aja, aktif kalau ada kegiatan gitu kan, tapi belajar males. Nah, ini jauhi sikap seperti itu. Atau sebaliknya, ada mahasiswa yang seneng banget di buku, diskusi di ruang kelas, tapi untuk aplikasi, implementasi di ruang-ruang latihan kenyataan di organisasi, dia tidak mau. Dia merasa itu sesuatu yang tidak penting. Nah, disitulah yang menghambat banyak orang-orang cerdas di Indonesia pada akhirnya kesulitan untuk lebih bermanfaat di masyarakat. Maka organisasi dengan ilmu sebenarnya dua sisi mata uang, saling melengkapi dan tidak perlu dipertentangkan. Tadi ada statement menarik dari Bang Imam bahwa ada pandangan dari generasi muda bahwa organisasi itu tidak penting gitu ya. Sekarang pertanyaannya, sepenting apakah kita terlibat dalam organisasi itu? Ya, sepenting kita bernafas. Sepenting kita bernafas. Ya, kalau mahasiswa tidak punya pengalaman organisasi, sudah hampir bisa dikatakan dia akan kehilangan kepekaan. Ya, akan kehilangan kesempatan menajamkan kepekaan, kepedulian, dan juga rasa tanggung jawab. Contoh misalnya, ketika sembako mahal misalnya ya, itu mahasiswa kan tidak ada hubungannya sebenarnya. Apalagi kalau jurusan tarbiyah seperti saya, apa hubungannya ngomong sembako mahal dengan tarbiyah kita yang menjadi jurusan di kuliah? Tidak ada hubungannya. Tapi kalau kita terlibat, kita coba ikut memikirkan, kita coba hadir dengan tulisan, kita coba hadir dengan narasi-narasi, walaupun itu di ruang-ruang yang sangat terbatas, itu akan membuat kita menjadi peduli.
Dan suatu saat ketika bangsa dan negara ini membutuhkan tenaga kita, kita sudah siap untuk itu karena sudah terbiasa mengorganize ya kan kegiatan. Dalam hal ini kalau sudah di dunia masyarakat adalah mengorganize program bagaimana bisa berjalan dengan baik. Itu nggak bisa, tidak ada kuliahnya. Itu hanya bisa didapatkan oleh mahasiswa yang aktif di organisasi. Dan masyarakat akan langsung menerima manfaat hasil dari gerakan tadi itu ya. Betul. Nah, terakhir Bang Imam, Bang Imam ini sahabat leaders, Bang Imam ini termasuk yang spesial tadi itu karena beliau mampu memadukan keduanya. Intelektual beliau juara gitu ya, dan juga mencetuskan banyak buku, menerbitkan banyak buku, juga organisasi juga maju dengan posisi saat ini mengemban amanah sebagai Ketua Umum Pemuda Hidayatullah. Nah, mungkin bisa berbagi tip ini Bang kepada sahabat-sahabat muda, kepada adik-adik mahasiswa, bagaimana supaya ketika kita terlibat dalam dua hal ini bisa unggul keduanya, tidak jomplang. Ya, seorang mahasiswa itu akan kelihatan menjadi apa, itu dilihat bisa dilihat dari apa yang dia lakukan ketika kuliah. Semakin dia aktif, bertanggung jawab dan antusias dalam banyak hal, semakin dia akan memiliki potensi untuk menjadi orang yang lebih baik. Karena sebuah tempaan itu akan memberikan sisi ketajaman pada intelektual, emosional, spiritual, dan saat yang sama ada selalu keinginan apa yang bisa saya berikan kepada umat, kepada bangsa, kepada negara. Nah, ketika mahasiswa coba ya, ketika dia menembus halaman demi halaman buku ya kan, kemudian dia keluar dan menembus masyarakat di dunia nyata, itu akan sangat terasa betapa ada tantangan besar di dalam kehidupan ini. Dan alhamdulillah ternyata masa depan kita, ini yang saya rasakan ya, itu tidak lepas dari apa yang kita lakukan waktu kuliah. Jadi saya waktu kuliah senang sekali untuk kemudian hadir di ruang-ruang masyarakat. Dalam hal itu ikut dengan berbagai macam aktivitas keorganisasian lewat masyarakat, juga kemahasiswaan. Dan kalau misalnya ada program kayak apa namanya itu, safari dakwah atau ke bakti sosial ke masyarakat di pegunungan, itu seringkali memang teman-teman meminta saya untuk menjadi ketua panitia, tapi saya tidak mau. Kenapa? Saya ingin teman saya juga bisa menjadi seorang organisatoris. Saya tunjuk teman-teman saya bantu dari belakang. Nah, kemampuan-kemampuan seperti ini harus diasah. Nah, dan kalau sudah yang namanya kuliah, nah ini kalau sudah namanya kuliah ya, saya semester 5 itu udah selesai skripsi saya. Sehingga semester 5 sudah selesai. Padahal itu seharusnya semester 7. Dan ketika semester 7 teman-teman berjuang untuk menyelesaikan skripsinya, ya saya sudah bisa kesana kemari itu. Kesana kemari. Kenapa saya semester 5 sudah bisa menulis skripsi? Karena dari semester 1 saya baca skripsi terus. Saya sempatkan waktu untuk baca skripsi, dan pada akhirnya Allah berikan jalan untuk lulus dengan mudah itu. Seperti itu. Dan selesai gitu ya. Alhamdulillah. Jadi poinnya adalah harus pintar-pintar membagi waktu dan disiplin. Gitu Bang ya. Disiplin. Dan itu yang antum lakukan sehingga bisa berhasil dalam dua sisi ini. Ya, insya Allah. Baiklah sahabat leaders, demikianlah bincang sederhana, bincang sederhana kita, ringan kita dengan Bang Imam, yaitu Ketua Umum Pemuda Hidayatullah, dan beliau adalah alumni STAI Lukman Al-Hakim 2008. Mudah-mudahan bincang-bincang ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa, khususnya setelah mendengar ini akan termotivasi untuk bergerak dalam bidang organisasi. Tidak hobi gitu ya. Sekaligus kuliahnya menjadi nomor 1. Dan kuliahnya tidak ditinggalkan. Terima kasih Bang Imam. Sama-sama. Dan sahabat leaders, sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.